Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk ke tutorial di pertemuan ke-9, yaitu mengenai transport kontaminan di dalam air tanah. Di dalam pertemuan 9 ada file Excel Water and Solute Flow. Ini bisa di-download dan dibuka untuk kita pelajari bersama. Kita ulas kembali dulu apa yang akan kita lakukan terkait dengan materi perkuliahan. Yang pertama ada perhitungan mengenai aliran di dalam aquifer, yaitu aquifer yang diasumsikan tidak terbatas atau infinite aquifer, di mana di sini tujuannya adalah membuat perhitungan yang akan menunjukkan garis alir air yang masuk ke dalam aquifer dari titik atau jaraknya masing-masing, yaitu di sini ada beberapa jarak X10, X10 meter, 20 meter, dan seterusnya. Kemudian di sini adalah dua rumus yang sudah diturunkan dari model aquifer yang ada, yaitu ini untuk menghitung X, dan ini untuk menghitung D atau kedalaman. Dan beberapa parameter yang harus diketahui adalah yang pertama adalah dia ketebalan dari aquifer itu sendiri, dan porositas dari aquifernya, serta berapa perkolasi yang secara konstan masuk ke dalam aquifer dengan satuan di sini meter per tahun. Kemudian nanti setelah kita bisa menghitung, maka akan diperoleh, bisa diplotkan menjadi kurva seperti ini. Kita bisa lihat ini adalah untuk titik-titik dengan jarak masuk ke dalam aquifer di awalnya yang berbeda-beda. Dan berikutnya adalah dilakukan pendugaan dari konduktivitas hidrolika apabila kita bisa memotong aquifernya. Jadi kita akan membutuhkan nilai masuk awal, ketinggian elevasi muka air awal, elevasi muka air akhir, atau head di awal atau head di akhir. Kemudian nanti kita bisa menghitung dengan cara rumus seperti di sini. Selanjutnya, setelah kita bisa menghitung aliran di dalam aquifernya, yang akan dilakukan setelahnya adalah menghitung konsentrasi dari salah satu kontaminan atau senyawa tertentu yang mengkontaminasi aquifer tersebut, baik sudah berada di dalam aquifer itu di awal maupun dalam proses masuknya melalui perkolasi. Dan kita akan menghitung dalam waktu tertentu, maka berapa konsentrasi yang akan terjadi di dalam aquifer tersebut. Apakah bertambah atau berkurang. Dan tabel lengkapnya nanti akan dibuat seperti ini, di mana ini sudah masuk angka flow lines atau aliran airnya, dan ini adalah perubahan konsentrasi akibat adanya kontaminasi atau pencucian. Dan yang dituju di sini adalah kita akan menggunakan spreadsheet ini nanti untuk menentukan kurva C apabila konsentrasi awal dari aquifernya adalah 150 gram per liter dan air yang masuk memiliki kontaminasi 0 atau air bersih. Jadi ini adalah satu proses pencucian. Yang ditanyakan adalah pertama membuat kurva atau membuat tabel. Jadi setelah dibuat tabel kemudian diplotkan antara waktu dengan konsentrasi. Dan kemudian ditentukan berapa flushing time-nya. Artinya flushing time itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi tertentu. Dan ini nanti konsentrasi tertentunya bisa ditentukan bebas masing-masing. Misalnya dari 150 gram per liter akan ditentukan flushing time sampai 75 gram per liter atau bahkan sampai mendekati 0. Itu silakan nanti dibuat sendiri dan ditentukan. Hasil dari perhitungan ini, tabel dan grafik serta jawaban dari pertanyaan ini
nanti dimasukkan di dalam file PDF, satu file PDF dan disubmit di tugas. Kita lihat dulu Excel filenya. Ini adalah Excel filenya yang sudah dibuat. Disarankan sebetulnya Anda juga mencoba membuat sendiri, meniru dari yang ini, tetapi untuk kali ini kita juga bisa langsung menggunakan file ini ya. Jadi ini ada beberapa bagian. Yang pertama ini adalah perhitungan trajektori groundwater atau flow lines. Ya, ini untuk melakukan perhitungan nanti di sini dimasukkan nilai ketebalan aquifer, nilai porositas, dan berapa perkolasi yang dimasukkan. Jangan lupa perkolasi yang dimasukkan itu satuannya dalam meter per tahun. Kemudian di sini ada tabel yang kemudian akan kita plot di grafik ini. Jadi ini ada 3 grafik untuk masing-masing X ya. Ini untuk X sama dengan 0, X0 sama dengan 0, X0 sama dengan 20, X0 sama 30, X0 sama dengan 50. Dan ini adalah waktu dan D kecil ini adalah kedalaman. Jadi sini bisa kita gambarkan seperti ini dengan menggunakan grafik. Rumus yang digunakan adalah ini, X sama dengan X0 eksponen dari perkalian P dikalikan perkolasi dikalikan waktu dibagi dengan ketebalan aquifer dan porositas. Jadi di sini kita tinggal menambahkan T-nya berapa, T berapa. Kemudian untuk kedalaman aliran juga tinggal memasukkan nilai T-nya di sini. Karena nilai D dan P sudah diambil dari data yang di atas. Sekarang kita lihat dulu di sini di sini menggunakan fungsi, dan fungsi ini kita bisa lihat mengambil waktu, kemudian jarak ya, jarak X0, kemudian nilai-nilai yang di atasnya. Nah, fungsi ini sebetulnya harus dibuat sendiri. Kita bisa lihat dia posisinya ada di makro. Di makro ini ada 3 fungsi. Yang pertama ini ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah ini fungsi untuk menghitung X. Fungsi menghitung X dengan argumen adalah parameter-parameter yang dibutuhkan untuk dimasukkan di dalam persamaan. Ya, ini adalah persamaan yang ini ya, yang hijau ini. Kemudian yang berikutnya adalah persamaan Z-dir. Z-dir itu adalah arah Z ya. Jadi arah Z itu adalah ini. Ini adalah arah Z. Seperti itu. Kemudian bagian berikutnya adalah untuk aquifer yang terpotong. Aquifer yang terpotong ini digunakan untuk menentukan nilai konduktivitas hidrolika. Ya, untuk menghitung konduktivitas hidrolika, persamaannya adalah yang dia menggunakan beberapa informasi yang dibutuhkan. Informasi ini bisa diisikan secara manual sehingga tinggal diambil dari persamaan. Dan kode programnya adalah ini. Ini adalah function untuk konduktivitas hidrolika. Ini membutuhkan angka-angka perbedaan head atau perbedaan elevasi di hulu dan hilir dari aquifer. Nah, di atasnya ada persamaan yang lain. Ini digunakan untuk menentukan
berapa head di ujung dari aquifer yang dipotong tersebut. Jadi ini dihitung. Untuk menghitung ini, persamaannya adalah yang ini. Kemudian ini adalah travel time. Ya, travel time ini dihitung dengan cara seperti ini. Ini bisa diperhatikan ada persamaan worksheet function ln ya. ln ini adalah persamaan ln yang diambil dari fungsi yang dimiliki oleh Excel. Jadi ini sudah ada di dalam Excel, hanya kita harus menggunakan worksheet function titik ln untuk menandakan bahwa fungsi ini memang diambil dari Excel. Seperti itu, jadi kita tinggal menggunakan. Untuk sebagai contoh, misalkan Anda mau menghitung keseluruhannya, Anda bisa memasukkan, misalkan untuk aquifer yang dengan ketebalan yang berbeda, Anda tinggal membedakan di sini misalkan 10 meter. Nah, kita enter, maka dia langsung berubah karena dihitung secara otomatis. Kemudian bila kita mau ternyata aquifernya memiliki porositas yang berbeda, misalkan di sini lebih kecil dari ini, misalkan 0,25, sehingga kita juga bisa mendapatkan nilai yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan lihat yang berikutnya adalah bagaimana cara menghitung konsentrasi. Konsentrasi ini kita menggunakan data aquifer yang sama, sehingga sebelum bisa menghitung ini tentunya kita harus menghitung dulu aquifer yang aliran air di dalam aquifernya. Sehingga tidak langsung tiba-tiba kita menggunakan persamaan ini, seharusnya ya. Jadi urutannya adalah kita menghitung dulu aliran air di dalam aquifernya seperti ini, kemudian baru membuat atau menghitung perubahan konsentrasi di dalam aquifernya. Di sini ada beberapa informasi yang dibutuhkan. Jadi kalau kita bicara persamaan umum, ini seperti ini. Jadi dia membutuhkan nilai C0-nya berapa. Di sini kita tuliskan ya, C0 150. Kemudian CI yaitu konsentrasi awal di aquifer sekian. Kemudian persamaan ini ada di dalam ya, persamaan ini adalah di yang ini. Ya, ini. Ini adalah persamaan untuk menghitung konsentrasi yang umum. Artinya di sini bebas saja kita bisa masukkan nilai CI-nya misalkan dari 0 atau C0-nya adalah 0 untuk flushing, kondisi flushing seperti itu. Nah, secara khusus di bagian atas ini adalah bagaimana misalkan kita menghitung flushing. Jadi setelah kita bisa menghitung perubahan konsentrasi dari waktu ke waktu, kemudian kita mencoba, andai kata kita memiliki kondisi pengotoran awal sebesar 150 di sini ya. Dan kita ingin melakukan flushing, artinya memasukkan nilai C0-nya sama dengan 0 mg per liter. Sehingga pada suatu saat dicapai C sama dengan 25 mg per liter di dalam aquifer. Dengan aquifer yang di sini contohnya 10 meter ya, nanti diganti dengan apapun aquifer yang Anda gunakan, tetapi nilainya harus sama dengan ketika Anda menggunakan perhitungan aliran air di dalam aquifer. Dan ini porositasnya, ini perkalasinya. Selanjutnya kita bisa menghitung residence time. Ya, residence time ini rumusnya di sini. Ini ada rumus dari residence time. Residence time itu tergantung dari ketebalan aquifer, porositas, dan perkolasi yang terjadi. Jadi residence time ini kurang lebih akan menggambarkan berapa lama air itu di dalam aquifer sampai dia melewati batas yang ditentukan atau keluar dari aquifer. Nah, di sini yang dihitung kemudian kan kita ingin konsentrasi yang menurun ini dengan cara flushing. Artinya C0 sama dengan 0, sehingga persamaannya sebetulnya berubah menjadi seperti ini. Maka kita ingin menghitung sebetulnya berapa waktu yang dibutuhkan.
Nah, ini tinggal kita masukkan angka-angkanya, dan ini sudah ada formulasinya atau rumusnya di dalam VBA. Ini adalah flushing time. Ya, ini adalah flushing time. Rumusnya ini fungsinya, jadi kita tinggal membuat di sini, dan kita temukan bahwa untuk kondisi konsentrasi awal 150 mg per liter, kemudian konsentrasi tujuan adalah 25 mg per liter dengan cara memasukkan air bersih dengan pada aquifer dengan ketebalan 10 meter, porositas 0,3 dan perkolasi konstan 0,6 meter per tahun, maka dibutuhkan waktu 9 tahun untuk mencapai konsentrasi 25 mg per liter setelah dilakukan pencucian dari konsentrasi awal 150 mg per liter di dalam aquifer. Demikian, jadi kembali lagi yang harus kita lakukan atau Anda lakukan adalah gunakan spreadsheet untuk menentukan kurva C bila C awal CI 150 gram per liter dan C0 0 mg per liter. Kemudian tentukan flushing time-nya, karena ini adalah kasus flushing time. Nah, sebelum itu tentunya harus dibuat dulu juga bagian aliran airnya. Jadi nanti yang disajikan di dalam file PDF untuk tugasnya adalah tabel penuh ya dari aliran air plus aliran perubahan konsentrasi, kurva aliran air, kurva konsentrasi ini, dan flushing time. Untuk flushing time, Anda tentukan sendiri, Anda ingin menurunkan sampai konsentrasi berapa. Misalkan sebagai contoh di sini adalah 25 mg per liter, maka Anda gunakan flushing time yang Anda bisa menentukan flushing time untuk konsentrasi tujuan yang berbeda. Misalkan dari 150 sampai ke 30 atau sampai ke 0, bahkan seperti itu. Jadi silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.